Di video kali ini kita akan membahas tentang ilmu aji mustika jaran goyang. Dari sekian mantra dan ajian yang masyhur di tanah Jawa, satu di antaranya adalah jaran goyang. Orang Jawa punya keyakinan khusus tentang mantra. Konon, ketika seseorang mempercayai rangkaian kata-kata tertentu sebagai sarana tercapainya suatu keinginan, bisa dikatakan rapalan itu berubah menjadi mantra. Jaran goyang adalah salah satu bagian dari sastra lisan yang berupa mantra. Mantra berjenis pengasihan ini berkembang di masyarakat suku Osing di Banyuwangi, Jawa Timur. Tidak hanya berkembang di Jawa Timur, mantra ini juga terdapat di Jawa Barat. Nama lain dari jenis mantra ini diantaranya adalah pengasihan dan pelet. Mantra ini erat kaitannya dengan ilmu gaib, metafisik, dan dunia paranormal. Jaran goyang berasal dari suku Osing di Jawa Timur, yang percaya pada 4 jenis ilmu, yaitu ilmu merah atau cinta, ilmu kuning untuk jabatan, ilmu hitam untuk menyakiti, dan ilmu putih untuk menyembuhkan. Jaran goyang ini termasuk dalam ilmu merah karena terkait dengan cinta dan pengasihan. Ada mitos yang berkembang mengenai mantra jaran goyang. Ketika kerajaan Belambangan diambang kehancuran, rakyatnya terpisah-pisah. Dan agar keturunan tidak tercampur, mereka menikah dengan dasar kekerabatan. Namun di antara mereka, ada yang tidak mau dijodohkan atau tidak direstui keluarga. Dan mantra jaran goyang kemudian berfungsi untuk menyatukan mereka. Ajian jaran goyang diyakini ampuh menaklukkan dan memikat hati lawan jenis. Ilmu pelet jaran goyang dikatakan memiliki efek yang sangat dahsyat, bahkan dapat membuat seseorang kehilangan kewarasannya jika tidak digunakan dengan benar. Dikisahkan ilmu ini berasal dari kekuatan kuno dan mampu mempengaruhi hati dan pikiran seseorang agar tergila-gila pada penggunanya. Sejak zaman dahulu, jaran goyang dikenal sebagai ilmu pelet yang digunakan untuk memikat hati seseorang. Orang yang terkena jaran goyang biasanya mengalami kebingungan, kebimbangan, dan perilaku seperti orang gila. Gejala-gejala ini seringkali disalahartikan sebagai gangguan mental, padahal penyebabnya bisa bersifat mistis. Tidak hanya digunakan untuk memikat hati seseorang, ilmu jaran goyang bisa digunakan untuk mencapai popularitas. Pada zaman dahulu, ilmu ini lebih dipakai untuk kebutuhan pribadi, namun kini sering dianggap sebagai cara untuk mendapatkan pengaruh lebih luas. Konon, ajian ini diciptakan oleh Ki Buyut Manguntapa, seorang spiritualis yang banyak menghasilkan japa mantra termasuk ilmu pelet. Mantra-mantra yang menguak rahasia ilmu percintaan itu dia tuliskan dalam kitab Mantra Asmara. Ilmu ini tergolong ilmu yang keras dan ekstrim, jadi jangan sekali-kali dibuat main-main. Sama seperti lelaku lainnya, pengguna ajian jaran goyang juga harus menjalani ritual tertentu. Ada beberapa cara untuk mengaplikasikan ilmu ini. Ilmu ini juga bisa diaplikasikan secara langsung seperti lewat tatapan mata, lewat makanan atau minuman, lewat rokok, lewat sentuhan, dan bisa juga lewat foto jarak jauh. Ilmu ini juga bisa untuk membantu orang lain atau pasien, atau bisa Anda kembangkan dengan teknik dan cara Anda sendiri. Dan berikut ini ada cara untuk melakukan ilmu aji mustika jaran goyang. Yang pertama, yaitu jarak dekat dengan pandangan mata. Caranya adalah pandang target. Kemudian baca mantra 1 kali, tahan nafas, dan pandang terus hingga target sampai melirik ke arah Anda. Dan lihat reaksinya. Bila hasilnya belum maksimal, boleh diulang kembali.
Yang kedua adalah lewat makanan atau minuman. Caranya adalah baca 11 kali atau 111 kali, lalu berikan makanan atau minuman pada target. Yang ketiga adalah lewat rokok. Caranya adalah baca 11 kali, lalu tiupkan ke rokok Anda. Kemudian hisap di samping target. Yang keempat, lewat sentuhan, salaman, dan juga toelan. Caranya adalah baca mantra 1 kali atau 3 kali, tahan nafas, terus toel atau ajak salaman target. Yang kelima adalah lewat foto jarak jauh. Caranya adalah baca pada malam hari jam 12 malam sebanyak 113 kali atau 200 kali sambil memandang foto target dan tiup ke foto target. Dan berikut ini ada mantra ilmu aji jaran goyang. Berikut ini ada kisah Nyi Pelet yang identik dengan ilmu jaran goyang. Gunung Ciremai menyimpan cerita mistis yang hingga kini masih dipercaya masyarakat sekitar. Keberadaan Nyi Pelet atau Nini Pelet kerap disandingkan dengan kehororan Gunung Ciremai. Dari cerita yang beredar di kalangan masyarakat sekitar Gunung Ciremai, Nyi Pelet digambarkan sebagai siluman penguasa dan penghuni Gunung Ciremai. Nyi Pelet merupakan sosok yang sakti, khususnya dalam percintaan. Kepercayaan masyarakat sekitar terhadap keberadaan Nyi Pelet di Gunung Ciremai dibuktikan dengan masih adanya sejumlah pantangan bagi siapapun yang hendak mendaki Gunung Ciremai. Jika tak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama pendakian, mereka diminta tidak kencing sembarangan, mengucapkan salam, hingga menginjakan kaki ke tanah sebanyak 3 kali. Lalu, siapakah sebenarnya Nyi Pelet? Mengacu pada cerita turun-temurun di masyarakat, Nyi Pelet mulanya sebenarnya perempuan biasa yang menguasai ilmu aliran hitam. Namun ambisinya yang kuat, untuk tetap awet muda dan terlihat cantik, Nyi Pelet nekat mencuri kitab mantra asmara yang diciptakan oleh Ki Buyut Manguntapa yang memiliki ilmu aliran putih. Kitab mantra asmara berisi berbagai ajaran tentang asmara dan cara memikat lawan jenis. Salah satu ajian dari kitab mantra asmara yang sangat terkenal yaitu jaran goyang. Ajian ini mengajarkan ilmu menaklukkan hati seseorang yang diincar atau yang lebih dikenal dengan sebutan pelet. Terbukti setelah berhasil mendapatkan kitab mantra asmara, Nyi Pelet memanfaatkan ajian jaran goyang untuk menggait pria-pria muda agar tertarik kepada dirinya. Meskipun Nyi Pelet sudah berusia ratusan tahun, namun berkat ajian tersebut, dia terlihat masih sangat muda dan menarik hingga membuat banyak lelaki kepincut. Padahal, pria-pria incarannya itu hanya sebagai tumbal, agar kecantikannya tetap terjaga. Dan setelah puas mempermainkan lelaki yang diincarnya, Nyi Pelet menghabisi mereka. Para lelaki hanyalah sebagai sarana, agar dirinya tetap terlihat cantik dan awet muda. Mengetahui kitab mantra asmara ciptaannya disalahgunakan oleh Nyi Pelet, Ki Buyut Manguntapa kemudian mengutus salah seorang muridnya, yaitu Restu Singgih, untuk merebut kembali kitab pusaka itu dari tangan Nyi Pelet. Singkat kata, Nyi Pelet bisa dikalahkan dan kitab mantra asmara berhasil direbut kembali. Namun kesaktian Nyi Pelet dengan ajian jaran goyang tetap melekat kepada dirinya. Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang juga percaya terhadap keberadaan Ki Buyut Manguntapa yang dikenal sebagai sosok pendekar tangguh berbudi luhur.
Setelah meninggal, Ki Buyut Manguntapa dimakamkan di Desa Mangunjaya, Blok Karangjaya, Indramayu, Jawa Barat. Dikenal sebagai pencipta ilmu pelajaran goyang, makam Ki Buyut Manguntapa hingga kini tidak pernah sepi dari pengunjung yang ingin mempelajari ilmu pelet maha dahsyat itu. Masyarakat sekitar Gunung Ciremai juga percaya terhadap keberadaan siluman lainnya yang kerap mengganggu para pendaki gunung jika mereka tidak menaati pantangan-pantangan. Petilasan Nyi Pelet sendiri diyakini masyarakat berada di puncak Gunung Ciremai. Puncak Gunung Ciremai juga diyakini sebagai tempat bersemayamnya arwah Ki Rempah Mayit yang tidak lain adalah suami Nyi Pelet. Demikianlah sedikit ulasan tentang ilmu aji mustika jaran goyang. Buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya, tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya.